Menhan Prabowo Subianto mengatakan terus mengikuti perkembangan konflik Rusia-Ukraina secara cermat. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon presiden terpopuler menurut hasil lembaga survei Populi Center. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa kemarin. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan saluran 8 pagi bersama saya Festi Tria. Berita utama pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan terus mengikuti perkembangan konflik Rusia-Ukraina secara cermat. Menhan Prabowo Subianto juga menegaskan posisi Indonesia tetap terbuka untuk menjadi penengah atau jembatan perdamaian bagi kedua belah pihak. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta baru-baru ini untuk melaporkan hasil kunjungan kerja luar negeri. Salah satu topik pembahasan yakni soal eskalasi perang Rusia dan Ukraina. Menhan Prabowo Subianto menegaskan Indonesia selalu terbuka dan berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia, khusus terkait krisis di Ukraina. Tapi tetap sikap politik luar negeri kita sudah sangat jelas, tapi tentunya kita memelihara hubungan baik dengan semua pihak, dan kita coba selalu untuk menjadi, kita berusaha ya untuk menjadi penengah, dipanggil presiden, menghadap presiden. Selain membahas kondisi geopolitik internasional, Prabowo juga tidak menampik membahas isu politik dalam negeri bersama Presiden Jokowi. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi santai soal gugatan terhadap aturan masa jabatan Ketua Umum Partai dibatasi maksimal 2 periode. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menanggapi santai gugatan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik hanya 2 periode di Mahkamah Konstitusi. Gugatan undang-undang partai politik ini diajukan oleh 2 orang warga bernama Eliadi Hulu dari Nias dan Saiful Salim dari Yogyakarta. Prabowo Subianto menilai hal itu merupakan ranah partai politik. Menurut Prabowo Subianto, semua partai memiliki aturan sendiri soal masa jabatan ketua umum. Sebelumnya, 2 warga bernama Eliadi Hulu dan Saiful Salim menggugat pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Pasal ini mengatur masa jabatan ketua umum partai politik. Penggugat ingin Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik. Mereka meminta agar pasal itu diubah menjadi pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan, dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Khusus ketua umum atau sebutan lainnya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga wajib mengatur masa jabatan selama 5 tahun, dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon presiden terpopuler pada Pilpres 2024 mendatang. Berdasarkan lembaga survei Populi Center, Prabowo Subianto meraih elektabilitas suara publik sebesar 96,8%. Lembaga survei Populi Center mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto adalah tokoh terpopuler menjelang Pilpres 2024 baru-baru ini. Hal itu berdasarkan survei Populi Center terkait popularitas 16 tokoh nasional yang diambil pada periode 5 hingga 12 Juni 2023. Dalam survei itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menduduki peringkat teratas dengan 96,8% responden mengenalinya. Di posisi kedua ditempati Anies Baswedan dengan elektabilitas hanya 85,6% responden. Disusul Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 82,0%. Adapun hasil survei diambil dari 1.200 sampel yang dipilih secara acak dengan menggunakan metode wawancara tatap muka. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta.
Pemirsa, Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya Salatiga mendeklarasikan diri mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Presiden periode 2024 hingga 2029. Deklarasi ini dilakukan 150 orang anggota Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya dan sayap Partai Gerindra pada Selasa kemarin. Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya Salatiga mendeklarasikan diri mendukung Prabowo Subianto terpilih dan menjadi Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029. Deklarasi ini dilakukan 150 orang anggota Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya dan sayap Partai Gerindra di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Salatiga pada Selasa 27 Juni 2023. Ketua Koordinator Daerah Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya Salatiga Sunarto mengatakan, Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya merupakan wadah pejuang purnawirawan pendukung Prabowo Subianto yang anggotanya berasal dari Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri di Salatiga. Selain itu, Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya bersama sayap lainnya seperti Perempuan Indonesia Raya PIRA, Relawan Prabowo Repro, dan Sri Kandi Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya bergerak bersama menyumbangkan dukungannya dari Salatiga memenangkan Prabowo Subianto menjadi presiden pada pemilu 2024. Seusai deklarasi, ratusan anggota Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya Salatiga touring mengendarai motor dari kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Salatiga menuju 3 lokasi, yakni Wisata Sitalang, Taman Wisata Sejarah Salatiga, dan berakhir di Kebun Karet Sembir Salatiga untuk melakukan konsolidasi. Jumlah anggota Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya Salatiga menurut Sunarto hingga Selasa 27 Juni 2023 yang sudah terdaftar sebanyak 250 hingga 300 orang. Sementara Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Salatiga Yulianto mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan dari sayap-sayap Partai Gerindra Kota Salatiga untuk mendeklarasikan Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden ke seluruh penjuru Salatiga. Maksudnya, kata Yulianto, untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat tentang Prabowo Subianto, calon presiden Indonesia dari Partai Gerindra yang mampu melanjutkan program pembangunan presiden sebelumnya, Joko Widodo. Dengan harapan pada Pilpres 14 Februari 2024, masyarakat Kota Salatiga akan lebih cerdas dalam memilih presiden yang akan datang. Pemimpin ke depan harus mampu menjawab tantangan berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kemakmuran, serta kesejahteraan rakyat Indonesia seutuhnya. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Papera Don Muzakir mengunjungi pedagang pasar Anyar Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta pada Selasa 27 Juni. Didampingi Ketua DPD Papera DKI Jakarta Wahyu Sunanto, Don Muzakir mengecek kenaikan kebutuhan bahan pokok, terutama 9 bahan pokok yang mengalami kenaikan jelang Idul Adha. Ketua Umum Papera Don Muzakir mengunjungi pedagang pasar Anyar Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Selasa kemarin. Dalam kunjungannya bersama Ketua DPD Papera DKI Jakarta Wahyu Sunanto, Don Muzakir mengecek kenaikan kebutuhan bahan pokok terutama 9 bahan pokok seperti gula pasir, beras, minyak goreng, daging, ayam, telur, susu, bawang, cabai yang mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Diketahui hampir rata-rata kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan yang signifikan, di antaranya bawang merah lokal Rp50.000 per kilogram, telur Rp32.000, ayam mulai dari Rp40.000 hingga Rp45.000, cabai merah keriting dari Rp48.000 hingga Rp50.000 per kilo. Menurut Don Muzakir, Papera dalam kunjungan kali ini memastikan kebutuhan pasokan barang menjelang Idul Adha aman, dan juga mengecek kondisi pedagang, mengecek kondisi pasar, serta mengecek kondisi barang yang ada di Pasar Bahari. Sementara menyangkut tentang persoalan pedagang yang sempat diutarakan para pedagang kepada pejabat Gubernur DKI Jakarta, Papera menilai jauh-jauh hari sudah melakukan advokasi terhadap pedagang Pasar Bahari. Lebih lanjut, Ketua Umum DPP Papera Don Muzakir menuturkan, Papera sudah lama mencoba melakukan komunikasi dengan pemerintah DKI Jakarta, termasuk PD Pasar Jaya untuk segera membereskan persoalan-persoalan yang terjadi di Pasar Anyar Bahari.
Don Muzakir menyebut salah seorang pengurus Papera yang ada di Pasar Anyar Bahari sempat dipanggil pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menanyakan persoalan hal retribusi dan persoalan yang ada di pasar. Don Muzakir berharap pejabat Gubernur DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya agar persoalan yang ada di Pasar Anyar Bahari dan pasar-pasar yang ada di Jakarta dapat diselesaikan dengan cara melakukan komunikasi maupun diskusi dengan pedagang. Di dalam kunjungan tersebut, Ketua Umum DPP Papera Don Muzakir didampingi oleh Ketua DPD Papera DKI Jakarta Wahyu Sunanto, Ketua DPC Papera Jakarta Utara Magdalena, juga pengurus Papera Pasar Anyar Bahari Tanjung Priok. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Prabowo Presiden, Papera Jaya, pedagang semoga kita di 2024 berdoa bersama Pak Prabowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam saluran 8 pagi. Informasi dan berita terkini dari mancanegara, semua ada di saluran mancanegara. Setiap hari, pukul 22, hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi. Setiap hari, mulai pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis pukul 18 petang hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa saksikan setiap hari mulai pukul 16 sore hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa 27 Juni. Dalam sidang pembacaan dakwaan, Johnny membantah terlibat dalam kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Mantan Menteri Komunikasi Johnny Gerard Plate menjalani sidang pembacaan dakwaan perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa 27 Juni. Plate disidang bersama dua orang terdakwa lainnya yakni Yohan Suryanto yang merupakan tenaga ahli konsultan di Human Development Universitas Indonesia dan Anang Ahmad Latif yang merupakan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Dalam sidang itu, Johnny membantah tidak melakukan apa yang didakwakan dan ia siap membuktikannya melalui eksepsi atau nota keberatan. Hal tersebut dikatakan oleh pengacara Johnny G. Plate Ahmad Kholidin kepada wartawan seusai sidang ditutup. Ya, 1 minggu nanti kita lihat di sana. Silakan teman media bisa melihat, mendengarkan dan membaca dari eksepsi kita. Ya, itu saja dulu. Nanti eksepsinya. Ya, itu nanti kita baca di eksepsi, kita persiapkan, kita lihat 1 minggu, kemudian nanti apa yang akan kita uraikan dalam eksepsi kita untuk menjawab dari dakwaan jaksa penuntut umum. Ya, terima kasih. Iya, itu aja nanti kita lihat dalam eksepsi kita ya. Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum Yohan Suryanto Beni Daga juga membantah kliennya melakukan segala dakwaan. Menurut Beni, peran Yohan dalam kasus ini tidak dibacakan secara jelas oleh jaksa penuntut umum. Pertanyaannya adalah, jaksa pada saat menyusun dakwaan, baik sifatnya primer atau dakwaan subsidiar, kenapa tidak dimasukkan di situ bahwa pemberian uang sesuai dengan SK itu adalah uang yang diberi dari Bakti Kominfo kepada HUDEF. Harusnya kalau misalnya itu didakwakan kepada Pak Yohan, aliran uang diterima oleh klien saya, oleh terdakwa Pak Yohan Suryanto. Faktanya itu tidak terjadi. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fazal Hendri itu, Johnny G. Plate didakwa korupsi penyediaan infrastruktur proyek Base Transceiver Station BTS dan pendukung Kementerian Komunikasi periode 2020 hingga 2022 hingga merugikan keuangan negara sebesar 8,32 triliun rupiah. Plate juga didakwa menerima uang sebesar 17,8 miliar. Jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan Plate melanggar pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Fani Agnia, Fauzi Irawan, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Yohan Suryanto, tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyedia menara BTS 4G, Kementerian Kominfo membantah telah melakukan kajian fiktif. Bantahan ini disampaikan oleh kuasa hukumnya di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu kemarin. Mantan Menkominfo Johnny Gerard Plate menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G dan Bakti Kominfo. Sidang perdana digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa kemarin. Dalam perkara ini, Johnny menjalani sidang bersama Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Salah satu tersangka Yohan Suryanto melalui kuasa hukumnya Deni Daga membantah telah melakukan kajian fiktif. Deni Daga mengatakan dalam melakukan kajian proyek BTS 4G, kliennya bekerja secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian yang diminta oleh Human Development Universitas Indonesia. Berdasarkan kontrak antara Human Development Universitas Indonesia dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika. Beni juga mengatakan kliennya menerima honor dalam melakukan kajian dan pembayaran sebagai konsultan kajian dari Human Development Universitas Indonesia sesuai surat keputusan pengangkatan tenaga ahli dan kontrak bukan dari pihak lain. Hanya disebutkan terkait penerimaan uang sebesar 400 juta. 400 juta pun itu yang diterima itu tidak terima langsung dari Bakti, tetapi itu diterima dari HUDEF. Pertanyaannya adalah, jaksa pada saat menyusun dakwaan, baik sifatnya primer atau dakwaan subsidiar, kenapa tidak dimasukkan di situ bahwa pemberian uang sesuai dengan SK itu adalah uang yang diberi dari Bakti Kominfo kepada HUDEF. Harusnya kalau misalnya itu didakwakan kepada Pak Yohan, aliran uang diterima oleh klien saya, oleh terdakwa Pak Yohan Suryanto. Faktanya itu tidak terjadi. Sehingga dari dakwaan dibacakan tadi, buat kami itu dakwaan sumir.
dakwaan abu-abu dan sudah tepat kami buat keputusan untuk melakukan eksepsi. Itu pendapat kami. Kelima tersangka diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Stats 1 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Fani Agnia, Fauzi-Rawan, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Polres Metro Tangerang Kota berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis ganja seberat 38 kg di dermaga Pelabuhan Merak, Banten. Ganja yang berasal dari Aceh ini akan diedarkan di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bali. Polres Metro Tangerang Kota menggagalkan penyelundupan 38 kg ganja di dermaga Pelabuhan Merak, Banten. Sedianya ganja yang berasal dari Aceh ini akan diedarkan di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bali. Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota, Komisaris Polisi Abdul Jana mengatakan, pengungkapan itu bermula dari informasi dari masyarakat akan adanya penyelundupan melalui jalur darat dari Aceh. Jana menuturkan polisi menangkap dua tersangka berinisial SH, 47 tahun, dan ZB, 55 tahun, saat menyelundupkan barang haram tersebut. Kedua tersangka sudah beroperasi sebanyak 3 kali. Berdasarkan keterangan dua tersangka, penyelundupan ganja tersebut diotaki seorang pria yang tinggal di Bali. Barang bukti yang berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus ini sebesar 6 kg ganja dan tersangka 4 orang. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Muhammad Tegar Afiansyah, Garuda TV melaporkan dari Tangerang, Banten. Pemirsa, sebuah rumah di kawasan Tanah Baru, Beji, Kota Depok disatroni kawanan pencuri di saat pemilik rumah sedang pergi. Aksi pelaku terekam oleh kamera pengawas CCTV. Terlihat dalam rekaman kamera pengawas, kedua pelaku yang datang berboncengan menggunakan sepeda motor mendatangi rumah korban. Seusai melihat kondisi rumah dan lingkungan sekitar sepi dari aktivitas warga sekitar, kedua pelaku pun langsung masuk ke dalam rumah korban untuk menggasak barang berharga milik korban. Menurut asisten rumah tangga korban, Saani mengatakan, peristiwa tersebut diketahui pada saat dirinya datang ke rumah korban mendapati pintu rumah dalam kondisi rusak. Pertama masuk kan, biasanya kan ibu ditutup pintunya, nggak pernah kebuka, jadi saya masuk, pikiran saya ibu lupa. Saya langsung masuk ke sini, ternyata ini udah dijebol kan, jadi pintunya juga lenggang gini, kebuka gini, kebuka kayak gitu. Saya nggak berani masuk, langsung teriak-teriak ke tetangga. Tetangga baru pada videoin, dikirimin ke bapak ya. Terus pada saat itu bagian mana aja mbak yang dimasukin maling? Pas saya masuk sama saudaranya ibu, saya lihat kamar ibu berantakan. Terus cuma saya belum cek yang hilang-hilang ya, cuma taunya kamar ibu berantakan, udah gitu dong. Terus naik ke atas karena HP saya ketinggalan kan di atas, ambil HP, udah gitu aja. Dalam waktu kurang dari 10 menit, para pelaku berhasil menggasak barang berharga milik korban, seperti perhiasan, sejumlah elektronik, dan uang tunai. Akibatnya, korban mengalami kerugian hingga 150 juta rupiah. Kini kasusnya telah ditangani pihak kepolisian sektor Beji, Kota Depok. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil tiba di lokasi jatuhnya pesawat Semua Aviasi Mandiri Sam Air PKSMW. 6 penumpang pesawat ditemukan dalam keadaan tewas. Sebanyak 12 orang tim gabungan SAR telah berada di lokasi jatuhnya pesawat Semua Aviasi Mandiri atau SAM Air PKSMW. Kepala Seksi Operasi dan Siaga SAR Jayapura Marinus O'Hairat menyampaikan, sekitar pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, pesawat SAM Air ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. 6 penumpang termasuk pilot Kapten Hari Permadi dan kopilot Levi Murib dinyatakan meninggal dunia. Saat ini tengah dilakukan upaya evakuasi korban menuju ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
Korban akan diterbangkan ke Bandara Sentani guna diidentifikasi oleh tim DVI Polda Papua di Rumah Sakit Bayangkara. Sebelumnya diberitakan pesawat CMR yang mengangkut 4 orang penumpang dan 2 kru dilaporkan hilang kontak pada Jumat 23 Juni pukul 11 waktu Indonesia Timur di distrik Elilem, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Saluran 8 Pagi. Informasi dan berita terkini dari mancanegara. Semua ada di Saluran Mancanegara. Setiap hari, pukul 22, hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di Saluran 8 Pagi. Setiap hari, mulai pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan Saluran 8 Siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa Saluran 8 Malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8. Update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti Saluran Daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa saksikan setiap hari, mulai pukul 16 sore, hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat, pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polri berhasil mengungkap kasus 553 tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, Polri juga berhasil 542 sebagai tersangka. Direktur Tindak Pidana Umum Polri Brigjen Pol Juhandani Rahadjopuro menjelaskan, semenjak bulan Juni kepolisian telah melaksanakan kegiatan penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang. Kepolisian berhasil menangkap 542 tersangka dan menyelamatkan korban sejumlah 1.826 dari 553 kasus tindak pidana perdagangan orang. Kebijakan tentang penanganan TPPO dalam hal ini mulai
disampaikan oleh Bapak Kapolri, yaitu pada tanggal 5 Juni, kemudian tanggal 6 Juni secara serentak di seluruh Polda jajaran melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hukum, di mana update hari ini tercatat mengungkap 553 kasus dengan jumlah tersangka 642 dan berhasil menyelamatkan korban sejumlah 1.826. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas atau Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pembentukan Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo. Dito Resito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Polri berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang jaringan Arab Saudi. Pelaku mengiming-imingi gaji besar kepada para korbannya. Badan Reserse Kriminal Umum Barreskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang jaringan Arab Saudi. Para pelaku menjanjikan warga negara Indonesia pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji 1.200 real. Direktur Tindak Pidana Umum Polri Brigjen Poli Juhandani Raharjo Puro mengatakan, pengungkapan tindak pidana perdagangan orang ini berkat adanya laporan informasi dari Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, terkait adanya warga negara Indonesia yang menjadi pekerja migran di Indonesia dan teridentifikasi sebagai korban perdagangan manusia. Untuk yang pertama, yaitu jaringan Arab Saudi, yaitu TPPO dengan tersangka K. Pengungkapan kasus ini diawali dengan adanya informasi dari Kedutaan Besar RI di Riyadh, Arab Saudi tentang penanganan kasus WNI atau PMI yang terindikasi TPPO untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga yang patut diduga telah terjadi peristiwa tindak pidana perdagangan orang dengan modus memberangkatkan warga negara Indonesia untuk dijadikan PMI secara ilegal. Lebih lanjut, Juhandani juga mengatakan kepolisian telah menangkap 3 tersangka, masing-masing berinisial MY, RNH, dan K. Para pelaku memberangkatkan korban ke Arab Saudi menggunakan visa wisata dan menjanjikan gaji sebesar 1.200 real. Para tersangka dijerat pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun dan denda 600 juta rupiah. Dito Resito, Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, tindak pidana perdagangan orang marak terjadi di berbagai daerah. Untuk menghindari kasus perdagangan manusia terulang kembali, Kantor Imigrasi Cilegon dan Kantor Imigrasi Padang melakukan langkah antisipatif dengan memperketat proses pembuatan paspor. Petugas kantor imigrasi kelas 2 tempat pemeriksaan imigrasi Cilegon melakukan pengetatan permohonan pembuatan paspor. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan dokumen keimigrasian di tengah maraknya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah Provinsi Banten. Sejak Januari hingga pertengahan Juni 2023 tercatat 150 pemohon pembuatan paspor yang ditangguhkan. Bahkan 34 pemohon diantaranya terpaksa ditolak. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Cilegon Nidia Okta mengatakan, pada proses permohonan penerbitan paspor, para pemohon akan melalui sesi wawancara untuk tujuan profiling dan kesesuaian peruntukannya. Terdapat 34 pemohon yang ditolak, rata-rata berusia produktif, namun dicurigai akan dijadikan pekerja migran Indonesia melalui jalur non-prosedural. Para pemohon yang ditolak tersebut juga tidak bisa menunjukkan dokumen pendukung dari Lembaga Ketenagakerjaan dan Gelagapan saat sesi wawancara dengan petugas. Jadi kita perketat di proses wawancara. Sejak Januari sampai pertengahan Juni, kita sudah melakukan penolakan terhadap 34 permohonan paspor. Dengan 116 penundaan, kita masih tangguhkan permohonannya. Yang 34 tertolak itu dengan indikasi ada tujuan untuk PMI non prosedural, jadi bekerja tapi tidak sesuai dengan prosedur.
Dari 116 pemohon paspor yang ditangguhkan, umumnya mereka yang mengajukan permohonan akan berkunjung negara tujuan Arab Saudi dan Singapura. Imigrasi Cilegon berharap pengetatan pengajuan paspor ini dapat menghindari tindak pidana perdagangan orang yang berkedok penyaluran pekerja migran Indonesia. Dan dimasukkan ke dalam Pemirsa, Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menolak 1.281 penertiban paspor yang terindikasi sebagai calon pekerja migran Indonesia non-prosedural dan berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Selama tahun 2023, Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menolak 1.281 penerbitan paspor terhadap pemohon yang terindikasi sebagai calon pekerja migran Indonesia non-prosedural dan berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Imam Jauhari usai mengukuhkan Duta Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang seusai instruksi Presiden Joko Widodo. Dalam memberikan perlindungan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI agar tidak berpotensi menjadi korban TPPO, tidak lepas dari peran serta peran aktif unit pelaksana teknis keimigrasian melalui kegiatan pengawasan, pengendalian, mulai dari penerbitan dokumen perjalanan sampai dengan keberangkatan pada tempat pemeriksaan imigrasi. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menunda keberangkatan 597 orang penumpang yang terindikasi menjadi calon pekerja migran Indonesia non-prosedural. Adapun menurut Imam terdapat sejumlah faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang, seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan minimnya lapangan pekerjaan. Imam Jauhari mengimbau berbagai pihak untuk segera melapor pada aparat terdekat jika mengetahui adanya indikasi tindak pidana perdagangan orang. Pemirsa, Polda Jawa Timur mengungkap sindikat pelaku tindak pidana perdagangan orang yang mengeksploitasi 6 orang korban di Thailand dan Myanmar sebagai penipu. Polda Jawa Timur menyatakan ada 4 tersangka dalam kasus ini serta 2 orang lagi yang masih berstatus DPO. 5 orang pekerja migran asal Jawa Timur akhirnya berhasil dipulangkan dari Thailand setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mereka adalah ZR dan BP asal Kabupaten Jember serta MNI, MTA, dan ARS asal Kabupaten Banyuwangi. Selain ada juga AS asal Banyuwangi yang kini masih berada di Myanmar dan sedang dalam proses pemulangan ke tanah air bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Di Thailand, para korban dipekerjakan sebagai scammer atau penipu berkedok penjualan produk, penawaran hadiah, atau kerjasama yang menjanjikan keuntungan. Para korban yang berusia 20 hingga 26 tahun ini diminta untuk mencari korban sebanyak-banyaknya. Apabila tidak mencapai target, maka akan terkena denda dan diberi hukuman kekerasan serta diancam akan dibunuh. Padahal saat direkrut pada tahun 2022, mereka dijanjikan bekerja kantoran dengan iming-iming gaji $800 Amerika per bulan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Farman mengungkapkan, pihaknya telah menangkap 4 orang pelaku sindikat perdagangan orang yang merekrut para korban. Mereka adalah YS warga Jember, MSK dan M warga Banyuwangi, serta MT asal Medan. Selain 2 orang lagi yang berperan sebagai pemberi kerja dan agen utama yang diduga sebagai warga negara asing. Kedua orang inilah yang meminta untuk mencari pekerja-pekerja yang pada akhirnya jatuh kepada adik-adik korban ini. Dan saat ini sedang kita dalami dan akan kita terbitkan DPO untuk melakukan tangkapan. Polda Jawa Timur masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap keterlibatan para pelaku lainnya. Selain juga menelusuri kemungkinan masih ada korban lainnya agar dapat dipulangkan ke tanah air. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Saluran 8 Pagi. Informasi dan berita terkini dari mancanegara. Semua ada di Saluran Mancanegara. Setiap hari, pukul 22, hanya di Garuda TV.
Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi setiap hari mulai pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8, update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa saksikan setiap hari mulai pukul 16 sore hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Terdapat sejumlah aturan yang harus dipatuhi pada pelaksanaan kurban tahun ini. Melalui surat edaran Wali Kota Depok nomor 451-354/DKP 3 tentang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam pencegahan penyebaran penyakit kuku berbenjol atau lumpy skin disease atau LSD, serta kewaspadaan terhadap penyakit pest hepatitis di Kota Depok. Wali Kota Depok Muhammad Idris mengatakan dirinya telah menandatangani aturan yang mengatur para pedagang hewan kurban di Kota Depok. Selain itu terdapat aturan kepada pelaku penyembelihan hewan kurban terkait perizinan dan juga penyembelih harus memiliki sertifikat. Saya sudah tanda tangan tentang aturan pedagang-pedagang dan juga pelaku-pelaku penyembelihan hewan kurban itu harus berizin. Izinnya ke DKP 3, nanti mereka sudah dapat izin, termasuk juru pemotong, yang Zuleha namanya ya. Juru penyembelih hewan. Zuleha. Itu juga harus punya izin. Surat persetujuan penjualan tersebut harus berdasarkan rekomendasi dari luas tempat yang dikuatkan dengan surat pernyataan tanggung jawab penuh dari pemilik atau penanggung jawab, yakni terhadap lokasi lapak berada di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum, di mana pedagang bertanggung jawab terhadap sampah maupun limbah hewan, sehingga tidak menimbulkan gangguan masyarakat dan lingkungan sekitar, serta kesehatan hewan kurban. Damar Pamukas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat.
Pemirsa, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur menyatakan siap menggelar sholat Idul Adha di 1.488 lokasi yang tersebar di 38 kabupaten kota. Muhammadiyah menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu 28 Juni. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mengumumkan ada sebanyak 1.488 lokasi sholat Idul Adha 1444 Hijriah yang dapat diikuti umat Islam di wilayah provinsi setempat. Masyarakat dapat mengakses secara detail baik lokasi maupun imam dan khotibnya melalui situs web pwmu.go. Semua info tersebut juga tersedia di kantor-kantor Muhammadiyah seluruh kabupaten kota wilayah Jawa Timur. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jatim menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah pada hari Rabu 28 Juni sesuai dengan hasil perhitungan melalui metode hisab hakiki wujudul hilal. Berbeda dengan pemerintah yang menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada Kamis 29 Juni. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Bianto di Surabaya pada Selasa kemarin mengungkapkan, perbedaan waktu dalam merayakan Idul Adha yang kembali terjadi di tahun ini adalah hal yang biasa yang tidak perlu diperdebatkan. Sebagai bentuk kedewasaan dalam menghadapi perbedaan, warga Persyarikatan Muhammadiyah dianjurkan menyembelih hewan kurban pada Kamis 29 Juni. Tentu yang penting adalah saling menghormati, saling menghargai. Karena itu Muhammadiyah di samping menentukan waktu sholat tanggal 28 Juni itu juga mengharapkan nanti supaya pada saat penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan pada tanggal 29 Juni. Jadi sama dengan pemerintah. Pemilihan penyembelihan hewan kurban pada hari Kamis juga didasari semangat sikap toleran terhadap umat Islam lainnya yang baru berlebaran. Pemirsa, warga Muhammadiyah di Sumatera Utara dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha yang tersebar di 1000 titik pada Rabu 28 Juni. Titik-titik tersebut berada di berbagai tempat mulai dari masjid dan lapangan hingga ruang terbuka. Ratusan ribu warga Muhammadiyah di Sumatera Utara bakal melaksanakan sholat Idul Adha 1414 Hijriah di 1000 titik yang tersebar di 33 kabupaten kota. Mulai dari masjid dan lapangan atau ruang terbuka, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Irwan Syah Putra menjelaskan, sesuai dengan ketetapan pimpinan pusat, pihaknya melaksanakan sholat Idul Adha pada Rabu 28 Juni. Dalam momentum tahun ini, pihaknya menghimbau seluruh umat muslim khususnya warga Muhammadiyah agar tetap saling menghormati perbedaan, walaupun waktu pelaksanaan sholat berbeda dengan pemerintah. Mengacu pada momentum tahun politik ke depan, pihaknya juga akan terus menggaungkan pesan-pesan persatuan bangsa agar umat Islam tidak terprovokasi dan terpecah belah. Titik pelaksanaan sholat Id mungkin tidak jauh dari jumlah cabang yang ada di seluruh Sumatera Utara. Kurang lebih ada 1000 titik yang akan melaksanakan pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara itu untuk di Kota Medan, warga Muhammadiyah akan melaksanakan sholat Idul Adha di lebih dari 75 titik dengan estimasi total sebanyak minimal 50.000 orang yang akan mengikuti ibadah sunnah muakkad atau yang sangat dianjurkan tersebut. Misal sapi kurban milik Presiden Joko Widodo seberat 7 sapi kurban lainnya milik Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta diserahkan ke sejumlah takmir masjid yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Khusus sapi kurban milik Presiden Joko Widodo diserahkan kepada takmir Masjid Al-Falah, Padukuhan Singkil, Kabupaten Gunung Kidul. Sapi kurban bantuan dari Presiden Jokowi beserta Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diserahkan kepada sejumlah takmir masjid pada Selasa kemarin di Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sapi jenis Aberdeen Angus yang dipelihara Muhammad Badar Kurniawan warga Melati, Kabupaten Sleman menjadi sapi yang dipilih Presiden Jokowi untuk dikurbankan di Masjid Al-Falak, Padukuhan Singkil, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul.
Sapi dengan bobot 1 ton 30 kg ini diberi nama Black Boss karena badannya yang besar dan berwarna hitam pekat. Sementara itu 7 sapi lainnya merupakan jenis sapi peranakan ongole atau biasa disebut PO. Dari 7 sapi PO tersebut 6 diantaranya merupakan sapi kurban bantuan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan 1 ekor sapi kurban bantuan dari Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam X. Kan sudah 3 tahun ya? Iya, 3 tahun merawat ya pasti tetap perasaan ya kalau dikatakan ikhlas harus ikhlas Mas. Sedih ya ada, cuman kan lebih banyak senangnya teman. Karena udah sapi udah dibeli sama Bapak Presiden, kemudian untuk dikorbankan yang pastinya bermanfaat bagi masyarakat banyak Mas. Sekitar 550. Kakak ke orang? Orang. Untuk kakaknya sekitar 200. Rencana akan disembelih kapan? Rencana akan kami sembelih hari Kamis. Hari pertama. Ada jagal khusus apa? Jagal khusus tidak ada. Dari sana sendiri Mas. Oh dari? Oh iya dari sana. Untuk sapi kurban bantuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 5 diantaranya akan dialokasikan ke kabupaten kota di wilayah Yogyakarta, serta 1 ekor diserahkan ke Masjid Kauman Keraton. Sementara untuk sapi kurban bantuan Wakil Gubernur diserahkan ke Masjid Puro Pakualaman Kota Yogyakarta. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan bantuan Presiden Joko Widodo berupa sapi kurban jenis simental dengan bobot 925 kg kepada pengurus Masjid Besar Hairusa ada di Kabupaten Kuburaya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan bantuan sapi kurban titipan Presiden Joko Widodo jenis simental berbobot 925 kg kepada pengurus Masjid Besar Khairus Sa'adah di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, Selasa 27 Juni. Jelang Hari Raya Idul Adha, organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga mendistribusikan 88 ekor hewan kurban ke sejumlah masjid yang tersebar di 14 kabupaten kota. Akan kami bagikan sekitaran masyarakat Desa Kubu. Kalau memang masih dapat dilanjutkan, ya dilanjutkan ke masyarakat yang perlu atau berhak menerima daripada daging kurban ini. Proses seleksi dan pengadaan sapi bantuan Presiden di Kalimantan Barat ini telah dilakukan sejak April 2023 oleh Sekretariat Negara berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Barat. Kriteria hewan kurban harus bebas penyakit dan memiliki berat kurang lebih 1 ton. Dari Pemkot 86 berarti sampai 88. Setiap tahunnya penyaluran bantuan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilakukan menggunakan sistem rotasi dan tercatat hingga nama penerima. Hal ini untuk mengoptimalkan alokasi bantuan agar lebih tepat sasaran. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam saluran 8 pagi. Informasi dan berita terkini dari mancanegara. Semua ada di saluran Mancanegara. Setiap hari, pukul 22, hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi. Setiap hari, mulai pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita.
Ikuti terus update berita terbaru Flash 8, update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara, ikuti Saluran Daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal, saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini, ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo, jangan lupa saksikan setiap hari, mulai pukul 16 sore, hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat, pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari mancanegara, semua ada di saluran mancanegara setiap hari pukul 22 hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi setiap hari mulai pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8, update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara, ikuti Saluran Daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal, saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini, ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo, jangan lupa saksikan setiap hari, mulai pukul 16 sore, hanya di Garuda TV.
Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat, pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan mengganti pejabat kepala daerah yang tidak dapat mengendalikan inflasi di daerahnya dalam periode 3 bulan berturut-turut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan akan mengganti pejabat kepala daerah yang tidak dapat mengendalikan inflasi di daerahnya dalam periode 3 bulan berturut-turut. Tito menjelaskan jumlah pejabat kepala daerah akan mencapai 170 orang pada tahun ini atau naik dari 105 daerah yang dipimpin pejabat. Para penjabat diharapkan dapat mempertahankan nilai inflasi berada di bawah angka nasional. Dia memastikan Kemendagri terus memantau inflasi di seluruh daerah. Jika gubernur yang gagal mengendalikan inflasi, mengusulkan nama pejabat kepala daerah kabupaten kota kepada Kemendagri berdasarkan aturan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023, maka usulan itu tidak akan dipertimbangkan. Pokoknya datanya kita punya, yang mana gampang kok itu datanya kalau ngikutin di Google aja, inflasi daerah-daerah per provinsi. Itu kelihatan, provinsi yang di atas 4%. Ya, usulan gubernur ini nggak saya anggap gitu aja lah. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada Mei 2023 inflasi nasional mencapai level 4% year on year. Mendagri sendiri enggan menyebut pejabat daerah mana yang terancam diganti karena tidak mampu menekan angka inflasi di bawah jumlah tersebut. Pemirsa, dalam rangka pengendalian harga pangan menjelang Idul Adha, pemerintah meluncurkan gerakan pangan murah di 342 titik di lebih dari 300 kabupaten seluruh kota Indonesia. Gerakan pangan murah ini dilaksanakan untuk menjaga tingkat inflasi. Pemerintah meluncurkan gerakan pangan murah di bawah kendali Badan Pangan Nasional atau Bappenas yang bergerak di 342 titik di seluruh Indonesia. Gerakan pangan murah ini digelar untuk mengendalikan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, gerakan pangan murah memotong rantai pasokan dengan penjualan sejumlah komoditas langsung ke masyarakat, sehingga bisa membelinya dengan harga lebih murah. Gerakan pangan murah juga harus memastikan ketersediaan komoditas dan menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen yang akan membawa pengaruh dalam menjaga tingkat inflasi. Ya, ini kan dari langsung Bappenas mengambil dari produsennya kan, langsung distribusi kepada pemerintah daerah di kabupaten-kabupaten, sehingga jalur yang panjang itu dipotong. Jadi kalau ada harga yang inflasi tinggi di suatu daerah, maka gerak ini bisa berada di situ, dan demikian saya kira bisa mengendalikan inflasi. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menyebut gerakan pangan murah dilaksanakan menyebar di 301 kabupaten kota seluruh Indonesia. Penetapan harga lebih murah untuk 9 komoditas disesuaikan dengan peraturan atau peraturan presiden yang berlaku. Kalau komoditasnya di Perpres 66 tahun 2021 ada 9 produk yang dikelola Badan Pangan Nasional. Beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain itu. Ya, itu yang harus kita jaga karena biasanya kontribusi inflasi itu nomor 1 biasanya dari beras, kemudian dari telur, ayam, bawang, ya itu aja sebenarnya, sehingga itu yang kita harus tingkatkan. Salah satunya adalah cadangan pangan pemerintah. Melalui gerakan pangan murah, seluruh produk yang dijual akan berada di bawah harga pasar atau tidak melebihi harga acuan pembelian penjualan dan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun 9 bahan pangan yang menjadi pengawasan Badan Pangan Nasional sesuai keputusan Presiden nomor 66 tahun 2021 adalah beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.
Pemirsa, guna menjaga stabilitas harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Idul Adha, sejumlah pemerintah daerah meluncurkan program gerakan pangan murah untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah berusaha mengendalikan stok dan harga pangan lewat gerakan pangan murah yang diluncurkan di sejumlah daerah yang diharap bisa memperpendek rantai distribusi agar masyarakat mendapat harga terbaik. Gerakan pangan murah di Malang, Jawa Timur membantu masyarakat menghadapi harga kebutuhan yang mulai naik di pasaran. Seperti telur 1 kg dari harga Rp27.000 menjadi Rp30.000. Kegiatan-kegiatan semacam ini digulirkan dan nanti kan secara nasional memang dilaksanakan. Ini yang akan membawa bagaimana nanti pengendalian inflasi kita, keterjangkauan pangan, keterjangkauan harga, dan ketersediaan pangan tercukupi dengan baik. Pasca peluncuran gerakan pangan murah ini, Pemkot Malang akan melanjutkannya hingga akhir tahun dengan melibatkan sejumlah pihak seperti Perum Bulog dan distributor pangan. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon, Banten. Kedepannya, pemerintah Kota Cilegon juga mengaku akan menyiapkan aplikasi untuk memfasilitasi petani lokal agar bisa menjual langsung kepada konsumen, sehingga petani mendapatkan keuntungan maksimal dan konsumen bisa mendapatkan harga lebih murah. Biasanya kan petani itu kan diambil sama, mohon maaf, tengkulak itu, kemudian balik lagi ke sini dengan harga yang mahal. Harus aplikasi suatu sistem yang terpikir di saya, bagaimana dari petani langsung bisa ke masyarakat ya. Sementara itu, gerakan pangan murah di Jember tidak hanya dimanfaatkan untuk menjual produk pangan dengan harga murah, tetapi juga hasil pertanian lokal seperti sayuran dan buah-buahan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember juga memanfaatkan gerakan pangan murah untuk memperkenalkan produk-produk usaha mikro kecil menengah setempat. Di Palangkaraya, kebutuhan pokok mulai dari gula, beras, telur, sampai minyak goreng dijual dengan harga Rp5 hingga Rp10.000 lebih murah dibandingkan harga pasar. Gerakan pangan murah diadakan di Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Seruyan, Kota Waringin Barat, dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Sementara itu di NTB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abdul Aziz, mengatakan kebijakan membatasi pengiriman beras keluar daerah ampuh untuk menjaga ketahanan pangan Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, program Gerakan Pangan Murah Nasional ampuh untuk mengendalikan stok pangan dan gejolak harga di pasaran. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas harga pangan jelang Hari Raya Idul Adha, salah satunya melalui gerakan pangan murah bagi masyarakat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas harga pangan jelang Hari Raya Idul Adha, di salah satunya melalui gerakan pangan murah bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan program gerakan pangan murah di halaman Masjid Al-Askariyah, Lapangan Udara Sri Mulyono Herlambang, Palembang baru-baru ini. Warga antusias memanfaatkan program ini tercermin dari penjualan beberapa stok bahan pangan yang habis hanya dalam 2 jam. Ternyata rupanya di sini cukup banyak masyarakat. Tadi disampaikan Pak Asisten jam 10 sudah habis, telur sudah habis. Mudah-mudahan besok kita stok lagi, beras pun sudah habis. Kita akan stok lagi dan akan lebih banyak lagi sehingga bisa membantu. Gerakan pangan murah juga dilaksanakan di Pulau Sulawesi. Di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Badan Ketahanan Pangan setempat menggandeng Perum Bulog Sulawesi Tenggara menggelar pasar murah di lapangan Benua. Sejumlah pangan dijual dengan harga eceran tertinggi. Sementara di Makassar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau hingga 20% lebih murah dibanding harga pasar. Kegiatan ini serentak dilakukan di 24 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita pastikan juga bahwa para konsumen itu menikmati harga di bawah harga dasar. Karena dengan adanya Hari Besar Keagamaan Nasional ini, pasti kebutuhan atau permintaan terhadap produk tertentu meningkat. Di Kota Ambon, Maluku, ratusan warga bahkan tambak berlomba-lomba mendapatkan bahan pangan yang disediakan pemerintah Kota Ambon. Di kota ini, pasokan sayuran masih minim. Meski demikian, pembuat Ambon masih berupaya menyediakan komoditas tersebut dari daerah terdekat.
Pemirsa, Perum Bulog Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan ribuan ton beras hingga puluhan ton gula pasir menjelang Hari Raya Idul Adha. Selain untuk menjaga stabilitas harga, tindakan tersebut juga sebagai perwujudan program pemerintah terkait kedaulatan pangan. Jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Perum Bulog Kantor Wilayah Provinsi Kalbar menyiapkan 4 komoditas pokok strategis dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga pangan. Selain untuk menjaga stabilitas harga pangan, tindakan tersebut juga sebagai perwujudan program pemerintah terkait kedaulatan pangan. Adapun komoditas yang disiapkan stoknya mulai dari ribuan ton beras, ribuan liter minyak goreng, hingga puluhan ton gula pasir dan daging beku. Kita menguasai stok sebanyak 2.296 ton untuk beras CPB-nya, kemudian sebanyak 101 ton beras komersial, gula kita sebanyak 70.332 kg, daging beku sebanyak 22,7 ton, minyak goreng kita juga menyetok sebanyak 9.235 liter, dan jumlah itu kita siapkan untuk mengantisipasi kenaikan harga pada saat Hari Raya Idul Adha. Berdasarkan data supply chain dan pelayanan publik, Bulog Kalbar telah merealisasikan pendistribusian bantuan pangan kepada 360,3 ribu keluarga penerima manfaat di Kalimantan Barat selama periode Januari hingga Juni 2023. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam saluran 8 pagi. Informasi dan berita terkini dari mancanegara. Semua ada di saluran mancanegara. Setiap hari, pukul 22, hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi. Setiap hari, mulai pukul 5 pagi, hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang. Setiap hari, pukul 12.30 siang, hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8, update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer, semua ada di sini. Ikuti tayangannya di InMiliter setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa, saksikan setiap hari, mulai pukul 16 sore, hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat,
pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari mancanegara, semua ada di saluran mancanegara setiap hari pukul 22 hanya di Garuda TV. Sambil ngopi pagi, jangan lupa saksikan informasi dan berita utama terkini di saluran 8 pagi setiap hari mulai pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Informasi dan berita utama terkini di siang hari. Jangan lupa saksikan saluran 8 siang setiap hari pukul 12.30 siang hanya di Garuda TV. Menjelang istirahat tak lengkap tanpa informasi dan berita utama terkini. Jangan lupa saluran 8 malam setiap hari pukul 21 hanya di Garuda TV. Jangan sampai ketinggalan berita. Ikuti terus update berita terbaru Flash 8, update berita terkini dari tanah air maupun mancanegara. Hadir setiap hari, 5 kali sehari hanya di Garuda TV. Informasi dan berita terkini dari seluruh Nusantara. Ikuti saluran daerah setiap hari pukul 15.30 hanya di Garuda TV. Referensi bisnis terpercaya bagi pebisnis handal. Saksikan Ekonomia setiap hari pukul 5.30 pagi hanya di Garuda TV. Informasi seputar militer semua ada di sini. Ikuti tayangannya di In Militer setiap hari pukul 11 siang hanya di Garuda TV. Kangen tembang kenangan dan lagu-lagu klasik masa lalu? Jangan ketinggalan nonton Musik 8 setiap hari pukul 14 hanya di Garuda TV. Inilah kisah inspiratif dari tokoh-tokoh negeri. Sisi Inspirasi, Sabtu hingga Kamis, pukul 18 petang, hanya di Garuda TV. Buat yang senang lagu-lagu K-pop, di sini nih tepatnya. Annyeonghaseyo. Jangan lupa, saksikan setiap hari, mulai pukul 16 sore, hanya di Garuda TV. Kupas tuntas film-film terbaik di layar lebar. Ikuti terus update-nya di Bukan Spoiler, Senin hingga Jumat, pukul 17 petang hanya di Garuda TV. Wow, informasi keren dan inspiratif hanya bisa disaksikan di Info Miss Wow setiap hari pukul 5 pagi hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, harga ayam potong jelang Idul Adha terus merangkak naik. Pedagang dan pembeli berharap harga ayam dapat kembali normal. Harga ayam potong di Pasar Kemiring Muka Beji, Depok, Jawa Barat mengalami kenaikan. Kenaikan harga sudah terasa sejak 2 bulan terakhir. Saat ini harga ayam potong di pasar tradisional untuk per kilonya sudah mencapai Rp33.000 dari harga sebelumnya Rp28.000. Menurut Ayla, harga ayam potong saat ini cukup mahal dan berharap harga dapat kembali normal. Gimana Bu harga? Ada kenaikan ya Bu? Bukan naik lagi, tinggi banget harganya. Tinggi harganya? Iya. Berapa? Biasa beli berapa? Sekarang berapa Bu? Ya biasanya Pak 35 udah gede, sekarang udah. Sekarang dapat yang kecil? Iya. Terus harapannya sendiri gimana sih Bu? Harapannya mau seperti apa sih? Harapannya pengennya normal kembali. Dari semula ya Bu ya? Iya. Sementara itu, Sukarso, penjual menyatakan kenaikan terjadi sejak Idul Fitri lalu hingga kini harga terus naik.
Bahkan para pedagang mengaku kerugian mencapai 30%. Pak, bisa dijelasin harga ayam untuk saat ini berapa sih? Untuk ayam saat ini tuh sangat mahal, jadi kita jual itu harga 32-33 per ekornya, khususnya pecel lele ya. Oh, pecel lele. Kalau per ekor itu kiloannya dapat berapa kilo? Sekilo? Kalau umumnya itu kan kalau dulu 1112. Nah, sekarang ya 0,9, gedenya sekilo. Kilo ya. Itu pun kita udah rugi gede. Oh, nah itu niat pembeli itu ya. Tidak hanya ayam potong, beberapa unggas seperti bebek dan ayam kampung juga ikut mengalami kenaikan berkisar antara Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilogramnya. Damar Pamungkas, Garuda TV melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Pertanian, dan Kesehatan, Kota Semarang memaksimalkan pemantauan perdagangan hewan kurban di lapak pedagang hewan musiman. Pemerintah Kota Semarang mengerahkan petugas untuk memeriksa kesehatan hewan kurban yang dijual pedagang di kawasan Jolotundo, Semarang, Jawa Tengah. Petugas juga memeriksa surat keterangan kesehatan hewan yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dari daerah asal pengiriman hewan. Pada pemeriksaan ini, petugas juga mengecek surat izin berdagang dari pemangku wilayah hingga tingkat kelurahan. Hal ini agar memudahkan pemantauan asal pedagang. Kalau itu hewan itu berasal dari luar Kota Semarang, maka harus atau wajib membawa SKKH dari daerah asal. Kayak tadi dari Pati, berarti SKKH-nya dari Pati dan kita cek memang benar. Kemudian harus juga ada izin dari kelurahan setempat. Pedagang hewan musiman di Kota Semarang sebagian besar berasal dari luar daerah. Mereka mengaku telah memahami prosedur keamanan yang harus dipatuhi. Ya kita kasih makanan, misal ada gejala apa langsung kita obati. Ya, langsung disuntik atau dikasih apa gitu. Sudah ada ahlinya sendiri. Jelang Idul Adha, Dinas Pertanian Kota Semarang masih mewaspadai adanya peredaran hewan kurban yang masih berpotensi terjangkit penyakit mulut dan kuku dan lumpy skin disease. Hingga pertengahan bulan Juni 2023 di Kota Semarang tercatat 266 kasus lumpy skin disease dan 37 kasus penyakit mulut dan kuku aktif. Oh, dia pengen difoto. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor kereta rel listrik bekas berdasarkan keputusan hasil rapat yang diikuti bersama dengan beberapa menteri dan pihak-pihak terkait. Pemerintah akan mengimpor rangkaian kereta baru. Berdasarkan hasil rapat yang diikuti bersama dengan beberapa menteri dan pihak-pihak terkait, pemerintah memutuskan tidak mengimpor kereta rel listrik bekas asal Jepang. Namun, seperti dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir di Istana Kepresidenan Jakarta baru-baru ini mengimpor rangkaian kereta baru. Teknis impornya akan ditentukan kemudian melalui rapat koordinasi antar kementerian. Jikapun harganya lebih mahal dibandingkan mengimpor kereta bekas, hal itu menurutnya sudah menjadi keputusan yang tidak melanggar aturan. Yang kemudian harus dipikirkan, lanjut Erick, adalah soal permodalannya seperti apa, di mana hasil rapat tersebut nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan agar bisa diberikan jalan keluar. Ya, supaya bisa ada solusi. Nah, kalau kami dari Inka sendiri kemarin kan sudah masuk. Ada tambahan modal untuk meningkatkan produksi daripada Inka. Tapi yang ini belum. Pro dan kontra memang mewarnai rencana impor gerbong kereta rel listrik komuter lain bekas asal Jepang. Kementerian BUMN menilai impor perlu dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan kereta yang mendesak. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian sebagai salah satu pihak yang dapat memberikan izin impor, memandang produksi kereta di dalam negeri masih bisa memenuhi kebutuhan KRL komuter lain untuk PT Kereta Komuter Indonesia. Pemirsa, program Electrifying Agriculture yang digagas PLN telah memberikan dampak positif bagi sektor pertanian. Hal ini mulai dirasakan kelompok tani Sarimani Tebu yang awalnya menggunakan penggiling tebu bermesin diesel di berbahan bakar solar, kini beralih ke mesin berbahan listrik.
Awang komponen dari yang berbagi. Maaf kita kadang-kadang berlari dengan Program Electrifying Agriculture yang digagas PLN telah memberikan dampak positif bagi sektor pertanian. Hal ini dirasakan kelompok tani Sarimani Tebu yang awalnya menggunakan penggiling tebu bermesin diesel berbahan bakal solar beralih ke mesin berbasis listrik. Alih teknologi ini berdampak pada penghematan ongkos produksi mencapai 68%. Sebelumnya biaya bahan bakar per bulan mencapai Rp5.400.000, kini bisa dipangkas menjadi Rp1.737.000. Total terdapat 200 kilang penggilingan tebu di daerah ini, baru 19 kilang penggilingan yang telah dikonversi ke tenaga listrik. Jadi kalau dengan tenaga diesel, kami mengadakan penggilingan sangat bising sekali, susah. Kemudian polusi udara, asap. Nah, diesel ini kan nantinya kan bisa merambat ke air tebu, jadi bisa air tebu itu kurang steril. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Erik Rossi Priyonugroho pada menjelaskan, bantuan ini juga demi mendukung energi bersih lewat program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi tempat-tempat tertentu mempunyai masing-masing ciri khasnya. Seperti misalnya di Lawang ini adalah petani tebu. Untuk petani di tempat lain misalnya padi, begitu ya, kita membantunya penggantian dari mesin dieselnya ke listrik untuk penggilingan padi. Erik menambahkan khusus di Nagari Lawang, tahun 2023 ini pihaknya membantu 16 unit mesin penggiling tebu bertenaga listrik yang diperuntukkan bagi 16 kilang tebu di daerah ini dengan total bantuan Rp485.244.000. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebut dampak pencabutan sementara bebas visa kunjungan baru akan diketahui secara jelas dalam 3 bulan ke depan. Meskipun terdapat penghentian sementara bebas visa, namun telah diberikan kemudahan melalui mekanisme visa on arrival. Pemerintah telah menghentikan sementara kebijakan bebas visa kunjungan untuk 159 negara, namun hingga kini belum diketahui dampak akibat kebijakan tersebut. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menenggarai hal tersebut baru akan diketahui secara jelas dalam 3 bulan ke depan. Dampak pasti dari penghentian sementara itu seperti dijelaskan Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Nia Niscaya dalam konferensi pers virtual di Jakarta baru-baru ini, baru akan terlihat setelah Badan Pusat Statistik merilis angka wisatawan mancanegara dengan gap 2 bulan. Namun, menurut Nia Niscaya, sudah ada kemudahan bagi wisatawan mancanegara atau wisman yang ingin berkunjung ke tanah air dengan mekanisme pengajuan visa untuk negara non-ASEAN, yaitu visa on arrival atau mengurus visa ketika tiba di Indonesia dengan membawa dokumen yang dibutuhkan. Wisatawan mancanegara juga dapat mengajukan secara daring melalui elektronik visa on arrival, alias visa saat kedatangan elektronik yang diurus sebelum tiba, dan kini dimudahkan pembayarannya. Adapun negara-negara subjek VOA ini ada 92 negara, jadi ini semoga memberikan hal yang positif gitu ya, dan tidak terlalu berdampak kepada jumlah kunjungan wisman. Penghentian sementara kebijakan bebas visa kunjungan untuk 159 negara diputuskan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli atas beberapa pertimbangan, sebagaimana tercantum dalam keputusan Menkumham yang disahkan pada 7 Juni lalu. Dengan demikian, kini hanya 10 negara anggota ASEAN yang dapat melakukan kunjungan bebas visa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam saluran 8 pagi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesitria mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.